فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab tafsir. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-34 dari surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal." Dan untuk setiap umat ada batas waktu tersendiri. Yang dimaksud dengan umat di sini adalah al-ummah al-mukadzibah lirrusuli. Yang dimaksud adalah umat-umat yang mendustakan para rasul. Ini dikarenakan konteks cerita ayat ini adalah terkait dengan kejahatan-kejahatan orang-orang musyrikin, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat sebelumnya, di mana mereka mendustakan para rasul dan mereka mengharamkan perhiasan dan yang baik-baik dari nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka haramkan, dan mereka menjadikan syaitan sebagai wali-wali mereka. Mereka melakukan al-itsam wal baghi, mereka melakukan kesyirikan, mereka melakukan berkata atas nama Allah tanpa ilmu, dan seterusnya. Maka di sini terdapat ancaman bagi mereka itu yang melakukan semua perbuatan itu. Ingat bahwasanya setiap umat dari dulu itu ada batas waktunya, nggak ada yang kekal selamanya. Dan yang dimaksud dengan ajal di sini mencakup dua makna. Yang pertama yang dimaksud dengan ajal di sini adalah muddatul imhal, batas waktu penangguhan. Masing-masing umat itu punya batas waktu penangguhan sendiri-sendiri. Ada yang dapat tempo penundaan 1 tahun, 2 tahun, 3 hari, ada yang sepekan. Masing-masing punya waktu penundaan sendiri-sendiri. Sehingga jangan dikira bahwasanya kalau sekarang mereka belum dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah akan melepaskan mereka, mereka akan selamat. Tidak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di sini, walikulli ummatin ajal. Untuk masing-masing umat itu ada ajal. Ajal itu maksudnya adalah muddatul imhal, batas waktu tempo penangguhan. Masing-masing umat punya waktu penundaan sendiri-sendiri. Gitu. Sampai berapa lama dia dikasih tempo waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama dari ajal, muddatul imhal. Makna ajal yang kedua adalah al-waqtul muhaddad bihi intihaul imhal. Waktu atau batas akhir, batas berakhirnya penundaan, sehingga titik akhirnya. Masing-masing umat memiliki ajal, yaitu batas waktu akhir penundaan. Bukan durasinya. Kalau yang tadi durasinya berapa lama. Kalau ini kapan? Waktu akhirnya, batas berakhirnya penundaan itu kapan? Ini 1 titik berarti. Yaitu waktu dibinasakannya mereka ini kapan? Masing-masing umat ada. Paham ya? Dan ini mencakup dua-duanya. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan ajal itu dua-duanya. Masing-masing umat punya tempo waktu penundaan, dan masing-masing umat punya apa ini? Batas akhir berakhirnya apa ini? Penundaan tersebut, di mana di situ mereka akan dibinasakan. Ini ancaman bagi
orang-orang musyrikin yang mendustakan para rasul. Sehingga di dalamnya terdapat janji pertolongan dan kemenangan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Karena yang diancam, dikasih tempo waktu, kalau nggak mau taubat akan dibinasakan, itu orang-orang musyrikin. Maka ini terdapat janji bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya apa yang mereka rasakan sekarang ini hanya sementara. Sehingga ini hiburan sebenarnya. Walikulli ummatin ajal, ini hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Di sisi yang lain ini adalah ancaman bagi para pendusta Rasul dan syariatnya. Bahwasanya mereka kalaupun masih bisa bersenang-senang di dunia, itu hanya untuk sementara waktu dan itu pun ada batas akhirnya. Dikasih tempo dan itu pasti apa kata Allah? Berakhir. Ini makna dua-duanya dari ajal tadi. Dikasih tempo dan temponya pasti punya batas akhir. Nggak selamanya. Ini maknanya ajal. Nah, dan kedua-duanya masuk ke dalam ayat itu. Dua makna ajal tadi itu masuk dalam penentuan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum. Ini yang di sini yang dimaksud adalah yang kedua. Jika datang ajal mereka, yaitu batas akhirnya. Paham ya? Yang dimaksud ajal yang di kedua ini yang mana? Yang makna yang kedua yaitu batas akhirnya. Jika datang batas akhir penundaan mereka, yaitu waktu binasanya mereka. Jika datang waktu pembinasaan mereka, la yastakhiruna sa'atan. Mereka tidak bisa meminta untuk ditunda lagi, walaupun hanya saatan, sesaat. Saatan itu adalah bahasa kiasan, jangan diartikan jam. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu sa'ah adalah aqallu muddah minaz zaman. Bahasa kiasan untuk waktu yang paling sedikit dari waktu. Itu namanya apa? Sa'ah. Misalnya Anda bilang intaziru sa'ah, tunggu sesaat gitu. Bukan tunggu 1 jam. Sa'ah di sini maknanya apa? Bahasa kiasan untuk waktu yang paling apa? Sedikit. Kalau kita mungkin bahasanya sesaat. Nah, ini artinya sa'ah. Sehingga jangan disamakan dengan pelajaran kalian bahasa Arab. Sa'ah artinya apa ini? Jam. Tidak. Atau suatu jam yang artinya 60 menit itu enggak. Paham sampai sini ya? Nah, sehingga maknanya sa'ah adalah waktu yang paling sedikitnya dari zaman. Mereka tidak bisa meminta penundaannya. Dan ini disandarkan perbuatannya kepada mereka dengan timbangan istaf'ala. Istif'al, dikasih tambahan sin. Nah, untuk menunjukkan bahwasanya mereka itu sebenarnya menginginkan adanya waktu penundaan lagi. Makanya disandarkan kepada mereka dengan istif'al, yastakhirun. Bahwasanya mereka minta, kan maknanya tolab ya. Kalau kalian belajar tasrif nanti ada timbangan namanya istaf'ala. Ini fungsinya untuk tolab, untuk menunjukkan makna meminta. Menunjukkan makna apa? Meminta. Istaghfara, meminta maghfirah. Kan gitu. Ada arti apa? Memintanya. Istashfa, meminta kesembuhan. Tolabus syifa, makanya tempatnya, rumahnya itu adalah mustashfa. Pakai alif, sin, dan ta. Paham ya? Itu artinya. Di sini juga sama. Yastakhirun menunjukkan mereka itu untuk memberikan kesan bahwa mereka sangat berharap sebenarnya bisa dapat apa ini? Penundaan. Nah, maka kata Allah tidak bisa mereka mengharapkan penundaan walaupun hanya sesaat dari zaman. Wala yastaqdimun, ini penekanan saja. Padahal mereka nggak akan minta didahulukan, dimajukan, nggak akan. Wala yastaqdimun ini hanya sebagai apa ini? Penyempurna penekanan saja. Mereka juga nggak akan bisa minta dipercepat, dimajukan juga enggak. Dan mereka nggak akan pernah mau minta itu. Yang mereka minta adalah apa ini? Minta ditunda kalau bisa supaya lebih lama waktunya mereka selamat dari kebinasaan. Nah, makanya didahulukan penyebutan yastakhirunnya, baru apa? Yastaqdimun. Yastaqdimun ini hanya orang-orang tertentu saja yang memang sudah terlalu parah pembangkangannya. Ini biasanya minta disegerakan dalam rangka menantang, bukan dalam rangka betul-betul minta apa ini? Datangnya azab, tidak. Qalu ajil lana qittana. Mereka bilang ya
segerakan untuk kami hukuman kami. Ini dalam rangka nantang. Mereka yakin nggak akan apa? Datang. Sehingga kalaupun mereka minta disegerakan, ini hanya dalam rangka apa ini? Untuk menantang para rasul saja, bukan betul-betul minta disegerakan. Kalau aslinya maunya mereka, itu yang pertama apa itu? Yastakhirun. Mereka minta ditunda. Ini aslinya. Makanya didahulukan yastakhirun, baru apa ini? Yastaqdimun. Ini ayat pendek ya, kan? Tapi luar biasa dalam. Walikulli ummatin ajal, maknanya ajal ada dua. Fa'idza jaa ajaluhum, ini ajalnya ajal yang kedua, yaitu batas akhirnya. Kalau sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, walaupun hanya sesaat. Mungkin itu dari pengambilan bahasa Indonesianya ya, sa'ah dari kata apa ini? Sesaat itu diambil dari kata sa'at. Nah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ai waqad akhrajallahu bani Adam ilal ardi. Maknanya kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan Bani Adam ke muka bumi. Wa askanahum fiha. Dan Allah jadikan mereka bertempat tinggal di bumi. Wa ja'ala lahum ajalan musamma. Dan Allah jadikan mereka itu semuanya punya ajal musamma. Ada waktu penundaan sendiri-sendiri yang sudah ditentukan. La yataqaddamu ummatun minal umam ala waqtiha al musamma wala yata'akhkhar. Tidak akan maju suatu umat dari waktunya yang telah ditentukan, tidak pula mundur. Dari waktu yang ditentukan nggak akan maju, nggak akan mundur. Berapa lama batas waktunya kita tinggal di dunia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kita hidup di dunia ini hanya cuma untuk apa ini? Sementara saja. Nah, lal umam al-mujtami'ah wala afraduha. Tidak umat secara keseluruhan, ini berakhirnya dunia berarti. Ya kan? Secara umat semuanya ada batas waktunya. Tidak pula umat masing-masing. Masing-masing umat berakhir, kemudian ganti umat yang baru, ganti lagi. Ini kan umat per masing-masingnya. Ya. Tidak semuanya, tidak pula umat masing-masing. Semuanya pasti ada batas waktunya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya, ya bani Adam, wahai anak Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Wahai anak Adam, imma itu artinya gabungan dari in, syartiyah, dan juga mazaidah. Ini jika, maknanya innya in syarat. Wahai anak Adam, imma ya'tiyannakum, jika nanti datang kepada kalian, rusulun minkum yakutsuna alaikum ayati, datang kepada kalian rasul-rasul, para utusan, minkum, yang dari golongan kalian juga, sesama manusia. Kenapa didatangkan rasulnya dari kalangan manusia? Supaya enak membacakan ayat-ayat kami. Nanti kalau membacakan dari jenis yang lain nanti nggak diterima. Dari kalangan malaikat, dari kalangan jin. Makanya Allah utus para rasul minkum, dari jenis kalian, jenis manusia juga. Apa tugasnya? Yaqussuna alaikum ayati, ayatluna, membacakan untuk kalian ayat-ayatku. Famanittaqa, ini jawabannya. Maka barang siapa jika datang rasul-rasul kami untuk membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, makanya di situ dikasih lam, dikasih la, ada tanda bacanya, tanda berhentinya. Artinya apa lah itu? Nggak boleh berhenti di situ, karena nanti maknanya rusak nanti. Karena itu masih nyambung. Jika datang, kan jawabannya belum ada. Jika datang kepada kalian rasul-rasulku membacakan ayat-ayatku, maka gitu. Makanya dikasih apa di atasnya itu? La. Makanya kalau bisa jangan berhenti di situ. Lanjutkan ayatnya kalau pas ngaji. Nah, supaya maknanya tidak putus, tidak rusak artinya. Famanittaqa wa aslaha, maka barang siapa yang bertakwa. Ittaqa di sini maknanya adalah meninggalkan perbuatan dosa, baik kesyirikan maupun kabair maupun shaghair. Maka barang siapa yang bertakwa dengan cara meninggalkan perbuatan dosa,
dari kesyirikan maupun dosa besar dan dosa kecil semuanya. Ditulis itu ya ikhwan. Ittaqo itu artinya, karena ini beda artinya dengan aslaha. Aslaha sisi kebaikan. Jangan didengarin aja, nanti nggak akan ada lagi di faedah nanti. Nah, aslaha, dan barang siapa yang dia bertakwa dan dia aslaha, melakukan perbaikan dengan melakukan amal baik, amal soleh, baik yang zahir maupun yang batin. Sehingga yang ittaqo maksiat, meninggalkan maksiat. Yang aslaha ini melakukan ketaatan, baik yang zahir maupun yang batinah. Zahirah maupun yang batinah. Sehingga lengkap. Maka barang siapa yang ittaqo, ini meninggalkan yang maksiat, mulai dari kesyirikan ataupun yang lainnya dari kemaksiatan. Wa aslaha, ini artinya apa? Melakukan ketaatan, baik yang zahirah maupun yang batinah, sehingga lengkap. Tapi kalau disebutkan taqwa saja, nggak ada pasangannya, maka ittaqwa itu mencakup dua-dua, mencakup melaksanakan perintah, mencakup meninggalkan larangan. Makanya kita tekankan supaya dicatat, ini maknanya lain di sini ittaqonya. Karena ada pasangannya aslaha, maka ittaqonya khusus untuk meninggalkan larangan. Aslahannya untuk menjalankan perintah gitu. Tapi kalau nggak ada, cuma satu saja, jadi orang yang soleh, aslaha saja. Maka ini mencakup meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah. Atau jadilah orang yang bertakwa. Ini kan dari kata ittaqo, maka mencakup melaksanakan perintah dan juga meninggalkan larangan. Tapi kalau disebutkan dua kayak gini, maka masing-masing punya makna sendiri-sendiri. Ittaqo artinya meninggalkan larangan, aslaha artinya melaksanakan perintah. Nah, barang siapa yang seperti itu keadaannya, meninggalkan larangan dan aslaha melakukan perintah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka balasan yang akan dia dapatkan adalah dia tidak akan mendapatkan rasa takut dan tidak pula mereka bersedih. Mereka tidak mendapati rasa takut dari perkara-perkara yang akan datang. Khauf ini untuk ke depan. Mereka tidak akan pernah takut menghadapi yang di depan. Apapun ceritanya mereka nggak pernah takut untuk menjalaninya. Walahum yahzanun, ini untuk ke belakang. Tidak pula mereka bersedih dari yang sudah pernah terjadi. Sehingga lengkap. Diberikan jaminan oleh Allah SWT ke depan dan ke belakang. Untuk menghadapi yang ke depan, nggak pernah punya rasa takut. Dari perkara yang telah lalu, tidak pernah merasa bersedih. Ini luar biasa. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dua syarat itu. Syaratnya cuma dua, ittaqah wa aslaha. Dah. Barang siapa yang ittaqah wa aslaha, dua lawan dua, impas. Lakukan dua, kamu dapat dua. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Syaratnya cuma dua, ittaqah wa aslaha. Nah. Walladzina kadzdzabu biayatina. Sementara orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Tadi kan datang Rasulnya apa ya? Bacakan. Ketika dapat perintah dilaksanakan dari ayat itu, ketika dapat larangan ditinggalkan, maka ada balasannya tadi. Ini golongan yang kedua. Golongan yang kedua dalam menyikapi Rasul yang datang membacakan ayat tadi. Yaqussuna alaikum ayati. Yang pertama ditanggapi positif, disambut dengan ittaqah dan aslaha. Yang kedua menyambutnya dengan apa? Kadzdzabu bi ayatina. Ini golongan yang kedua dalam menyambut para rasul yang membacakan ayat-ayat tadi. Adapun orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru, merasa besar, merasa tinggi, sombong. Ya. Kunci apa, Nak? Kunci apa? Kunci apa? Ya, ntar ya. Adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan merasa sombong dari ayat-ayat kami, tidak mau tunduk, gengsi, merasa rendah kalau harus tunduk pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nar. Mereka ini adalah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ini dua golongan yang bertolak belakang dalam menyikapi para rasul tadi yang datang untuk apa ini? Membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga salah satu tugas dan misinya para rasul itu adalah membacakan, yaqussuna yatluna alaihim ayati, kata Allah. Membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, lamma akhrajallahu bani Adam minal jannah, setelah Allah mengeluarkan anak Adam dari surga. Ya, anak Adamnya nggak ikut keluar sebenarnya, yang keluar adalah ayah mereka. Dengan keluarnya ayah kita, maka artinya kita pun juga keluar. Makanya terjadi celaan dari Musa alaihissalam kepada Adam. Nah, kata Musa kepada Nabi Adam, antaladzi akhrajtana minal jannah, engkau telah mengeluarkan kami dari mana? Dari surga, padahal mereka belum ada. Ya, Musanya pun belum ada waktu itu. Tapi dengan sebab engkau keluar, wahai Adam, dari surga, akhirnya kami pun tidak lagi menempati apa? Surga. Paham ya maksudnya? Nah, ketika Allah mengeluarkan anak Adam dari surga, ibtalahum biirsarir rusul, maka Allah kasih ujian. Apa bentuk ujiannya? Dengan cara Allah mengutus para rasul. Ini sebagai bentuk ujian. Ujiannya apa nanti? Cuman dua golongan nanti. Mana Allah mau lihat mana yang ittaqau aslaha dan mana yang apa ini? Kadzabu bi ayatin. Sehingga diutusnya para rasul setelah manusia dikeluarkan dari surga ini sebagai ujian. Sebagaimana Nabi kita, Bapak kita juga Adam itu diuji di dalam apa ini? Surga. Jangan dekati pohon ini. Maka kita pun setelah keluar dari surga juga diuji. Ujiannya apa? Biirsali rusul. Dengan cara diutusnya para rasul. Wa inzalil kutub. Dan dengan diturunkannya kitab-kitab. Alaihim yaqussuna alaihim ayatillah. Diturunkannya kitab-kitab kepada mereka. Kemudian dibacakan ayat tersebut oleh para rasul tersebut. Ayatillahi. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinuna lahum ahkamahu. Dan para rasul tersebut menjelaskan untuk mereka hukum-hukumnya. Tsumma dzakara fadla man istajaba lahum. Kemudian setelah itu Allah sebutkan keutamaan orang yang menjawab dakwahnya mereka tadi. Wa khasara, ini yang ittaqah wa aslaha. Dan kerugian man lam yastajib lahum. Kerugian orang yang tidak menjawab dakwahnya para rasul. Ini walladzina kadzabu bi ayatina. Mereka mendapatkan khasar, kerugian. Faqala, kata Allah, famanittaqa ma harramallah. Apa yang Allah haramkan, ini meninggalkan larangan di sini. Barang siapa yang ittaqa, yaitu menjauhi apa yang Allah haramkan, minasyirki wal kabair was saghair. Dari kesyirikan ataupun dosa besar yang di bawah syirik ataupun dosa kecil, semuanya dia tinggalkan. Semuanya. Barang siapa yang meninggalkan itu semua, wa aslaha a'malahu az-zahira wal batinah. Dan barang siapa yang memperbagus, apa yang berbagus? Amalannya, baik yang zahirah maupun yang apa ini? Yang batinah. Ini bedanya ittaqah dengan apa? Aslaha. Ittaqah dalam bab apa? Meninggalkan larangan. Aslaha ini dalam bab melaksanakan apa? Perintah. Ini luar biasa ya tafsirnya para ulama. Kalau kita baca gitu saja, paling kita bisa mengertikan bahasa Indonesianya saja. Barang siapa yang bertakwa dan memperbagus, kita nggak akan dapat penafsiran seperti ini. Padahal ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita diajak bicara sama orang, masa kita nggak ngerti apa omongannya. Nah, wa aslaha a'malahu adh-dhahirah wal batinah, maka balasannya fala khaufun alaihim minasyarri alladzina qad yakhafahu ghairuhum. Mereka tidak akan mendapati rasa takut dari kejelekan yang mungkin dikhawatirkan oleh orang lain. Kalau orang lain udah takut menghadapi kayak gitu, dia nggak pernah takut. Buah dari ittaqah wa aslaha. Ini luar biasa. Nanti kalau kamu begini-begini, harga-harga naik semuanya, segala macamnya, dia nggak pernah punya rasa takut akan itu. Padahal mungkin orang lain sudah apa ini? Menakutkan hal tersebut, mengkhawatirkan hal tersebut. Nah. Walahum yahzanun. Mereka juga tidak pernah bersedih alama madha. Terkait apa yang sudah berlalu dari kehidupannya, mereka tidak pernah merasa sedih. Sehingga aman depan belakang. Ke depan nggak pernah takut, ke belakang nggak pernah punya rasa sedih. Nggak pernah memikirkan yang sudah lalu-lalu itu, nggak pernah sedih. Ya, luar biasa ya. Wa idan tafa al-khauf wal huzn. Kalau sudah ditiadakan dua ini, apa itu? Al-khauf, rasa takut, dan huzn, kesedihan, hasolal amnu tam. Maka sebaliknya yang muncul adalah keamanan, rasa aman yang sempurna.
was-sa'adah, kebahagiaan, wal falah al-abadi, dan kesuksesan yang abadi. Ini konsekuensinya. Kalau kita sudah bisa aman dari dua ini, ke depan maupun ke belakang, ke depan nggak takut, ke belakang nggak sedih, maka kita telah mendapatkan apa ini? As-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Kemudian ayat yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kadzabu, golongan yang kedua dalam menyikapi para rasul yang membacakan ayat-ayat kami tadi, kata Allah, adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka sombong darinya, la amanat biha qulubuhum, hati mereka tidak mau beriman dengan ayat-ayat kami, walang qadat lahum jawarihuhum, dan tidak tunduk kepada ayat-ayat kami badan mereka. Ini maknanya bahwasanya iman itu adalah dengan dua-duanya, dengan hati dan juga dengan anggota tubuh. Iman dengan hatinya dan tunduk, ini konsekuensinya, tunduk dengan anggota badan. Hatinya beriman, percaya, ada amalan hati dan ada amalan anggota tubuh. Anggota tubuh masuk ke dalamnya lisan. Dan ini sesuai dengan penafsirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman. Barang siapa yang mendustakan ayat-ayat kami dan dia merasa sombong, tidak mau hatinya beriman dan tidak mau anggota badannya tunduk kepada ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka ini adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Kamastahanu bi ayatihi, sebagaimana mereka menganggap remeh, merendahkan. Sebagaimana mereka meremehkan ayat-ayat kami, walazamu takdziba biha, dan mereka terus-menerus konsisten mendustakannya, uhinu, maka mereka pun juga dihinakan bil adzabid daim al mulazim, dengan azab yang terus-menerus yang tidak pernah lepas dari mereka. Sesuai al jazaa'u min jinsil amal. Datang ayat-ayat kami, mereka remehkan, akhirnya Allah pun meremehkan mereka dengan diazab dengan azab yang abadi. Faedah yang bisa kita ambil, Evan, dari 3 ayat ini. Ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Yang pertama, anna likulli ummatin minal umam al-mukadzibah lirrusul muddatan liimhalihim. Bahwasanya untuk masing-masing umat yang mendustakan, walaupun maknanya umum ya, sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Kalau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menafsirkannya secara umum. Ini batas waktu semua itu ada. Nah, artinya bukan hanya khusus untuk umat yang mendustakan. Tapi kalau melihat konteks ceritanya dari kemarin, ceritanya tentang orang-orang apa ini? Musyrikin, tentang pembangkangannya orang-orang, kejahatan-kejahatannya orang-orang musyrikin. Maka lebih cocok memang ditafsirkan ini untuk umat yang mendustakan. Walaupun hukumnya sama. Yang nggak mendustakan pun ada batas waktunya. Ya ada juga. Makanya salah satu doa ketika mentakziah kan, walikulli syai'in ajalun musamma. Untuk masing-masing itu ada batas waktunya. Ketika menghibur, ya kan, lillahi ma akhad walahu ma a'ta, ya kan, walikulli syai'in ajalun musamma. Ini untuk yang nggak mendustakan pun juga ada batas waktu. Tapi kalau ngelihat konteks jalan ceritanya dari sebelum-sebelumnya, ini memang ceritanya tentang orang-orang yang mendustakan. Makanya kita tafsirkan itu lebih cocok. Karena sebagai ancaman, ada makna ancamannya untuk mereka, dan ada makna janji pertolongan untuk siapa ini? Untuk para rasul tersebut, bahwasanya pendustaan dari umatmu ini cuma bersifat apa ini? Sementara, nggak lama lagi mereka juga bakal apa ini? Binasa, sama seperti yang dahulu-dahulu juga nggak ada yang kekal juga mereka. Nah, gitu. Bahwasanya untuk masing-masing umat yang mendustakan para rasul, batas waktu sendiri-sendiri, ada batas waktu tertentu. Bahwasanya untuk masing-masing umat yang mendustakan para rasul, batas waktu penundaan masing-masing. Masing-masing punya batas waktu penundaan. Tidak selamanya mereka akan seperti itu mendustakan para rasul. Faedah yang berikutnya, idza jaa ajalu kulli ummah fala yumkin an yatata'akhkhar an husa'ah wala an tataqaddam. Jika telah datang batas waktu masing-masing umat, maka tidak mungkin diakhirkan, tidak pula dimajukan walaupun hanya sesaat.
Jika telah datang batas waktu masing-masing umat, maka tidak mungkin untuk diakhirkan, tidak pula disegerakan walaupun sesaat. Udah datang waktunya, ya waktunya saja tunggu sudah. Ini bayangkan ya kan bagaimana kesabarannya para rasul itu. Dan bagaimana yakinnya mereka dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh mereka menunggu saja. Padahal mereka sangat benar-benar mengharapkan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar umatnya itu dibinasakan, dihukum. Tapi kata Allah, ya sudah tunggu saja, ada batas waktu. La ilaha illallah, luar biasa kesabarannya para nabi dan rasul tersebutnya. Faedah yang berikutnya, ancaman dan peringatan bagi orang-orang musyrikin yang mendustakan para rasul. Ancaman dan peringatan, al-inzar wa tahdzir lil musyrikin al-mukadzibina lir rusul. Ancaman dan peringatan bagi orang-orang musyrikin yang mendustakan para rasul. Bahwasanya hukuman dari Allah pasti datang, tinggal nunggu batas akhirnya itu saja. Tinggal nunggu batas penungguannya habis. Udah habis masa temponya sudah. Faedah yang berikutnya, perhatian Allah kepada Bani Adam. Besarnya perhatian dan pemuliaan Allah kepada Bani Adam. Besarnya perhatian dan pemuliaan Allah kepada Bani Adam. Saya bolak-balik dipanggil kita ya. Ya Bani Adam, ya Bani Adam. Padahal langsung saja bisa Allah ngasih informasinya. Bisa, nggak usah dipanggil lagi ya kan. Bisa. Seperti ayat kita ini. Imma ya'tiyannakum rusulun. Kalau datang Rasul-Rasul kami membacakan kepada kalian ayatku. Kan bisa saja, tanpa harus dipanggil ya kan. Ya Bani Adam, wahai anak Adam. Ini menunjukkan besarnya perhatian Allah. Dan Allah ingin memuliakan kita. Dipanggil dulu, sebelum dikasih tahu apa yang mau disampaikan, dipanggil dulu. Wahai anak Adam. Tanpa ini bisa juga. Bisa juga. Tapi kurang nampak makna pemuliaannya. Dan makna perhatian dari Allah kepada Bani Adam. Maka dipanggil dulu. Dilus-lus dulu. Ya Bani Adam. Imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Nah. Faedah yang berikutnya, di antara nikmat terbesar dari Allah adalah yang didapatkan oleh manusia. Di antara nikmat terbesar dari Allah yang didapatkan manusia adalah diutusnya para rasul. Adalah diutusnya para rasul. Ini nikmat terbesar ya. Entah apa jadinya kita ini kalau nggak diutus para rasul untuk menuntun kita, ngasih tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jadi binatang kita. Nggak ngerti jalan. Hidup di dunia cuma menghabiskan waktu saja untuk makan, minum, jima, dah habis. Nah, hidup nggak ada tujuan aslinya. Ini diantara nikmat Allah terbesar kepada Bani Adam, manusia, adalah diutusnya para rasul. Imma ya'tiyannakum rusulun. Dan diturunkannya kitab. Irsalur rusul wa inzalul kutub. Ini dua nikmat terbesar ya. Karena Rasul tersebut bawa kitab. Kitabnya mau yaqussuna 'alaikum. Mau dibacakan sama kita. Sehingga dua nikmat terbesar ini. Kalah semua nikmat harta benda, nikmat yang lain-lain itu semua tidak ada bandingannya dengan dua nikmat ini. Diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab bersama dengan mereka. Faedah yang berikutnya, anna muhimmatar rusul alaihimus salatu wassalam tabligha risalatillahi ta'ala. Tugas terpenting para rasul adalah tugas terpenting dan utama para rasul adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqussuna 'alaikum ayatina. Ayati, membacakan atau menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas utamanya mereka, penyampai. Makanya dibilang rusul, utusan. Ada pesan ini dari Allah supaya kalian itu begini. Itu tugas utamanya para rasul. Sebagai penghubung, sebagai perantara. Faedah yang berikutnya, dorongan untuk takwa dan islah. Dorongan untuk melaksanakan takwa dan islah.
dalam menyikapi ayat-ayat yang dibacakan oleh para rasul. Dorongan untuk melaksanakan takwa dan islah dalam menyikapi para rasul yang membacakan ayat-ayat. Didorong kita untuk ittaqo dan aslaha. Ittaqo artinya meninggalkan larangan. Aslaha artinya melaksanakan perintah. Nah, faedah yang berikutnya, intifa'ul khauf wal huzn yaumal qiyamah amman ittaqa wa aslaha. Balasan bagi yang mendatangkan takwa dan aslaha tadi. Dan islah. Balasan bagi yang mendatangkan takwa dan islah, yaitu ditiadakannya dari mereka rasa takut dan sedih. Balasan bagi yang ittaqa dan aslaha tadi adalah ditiadakannya dari mereka al-khauf wal huzn, rasa takut dan rasa sedih. Kalau ini nggak ada, berarti sebaliknya. Mereka dapat rasa aman, dan aman ini lawannya khauf, ya kan? Takut lawannya aman, merasa aman. Satunya lawannya apa? Senang. Lawannya apa? Senang. Berarti mereka dapat rasa aman dan dapat apa ini? Kesenangan, bahagia saja. Nah, faedah yang berikutnya, ancaman bagi yang mendustakan ayat-ayat yang dibacakan oleh para rasul. Ancaman bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yang dibacakan oleh para rasul. Baik dengan hati maupun dengan anggota tubuh. Baik dengan hati maupun dengan anggota tubuh. Kadzabu dengan hati, istakbaru dengan anggota badannya, nggak mau tunduk. Ini istakbaru, sombong. Ini dengan apa? Istakbarnya di sini dengan apa? Dengan perbuatan, dengan anggota tubuh. Nah, makanya iblis ketika nggak mau sujud kan dibilang istakbar, karena nggak nampak perbuatan, nggak mau tunduk apanya? Anggota tubuhnya. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, aba wastakbara. Nah, enggan. Ini kan pakai apa? Hati. Dan istakbaro, nggak mau tunduk apanya? Anggota badannya. Paham ya? Makanya disebutkan dalam ayat kita kan dua juga. Nah, walladzina kadzdzabu bi ayatina pakai apa? Tadi kata Syekh Sa'di, pakai hati. Wastakbaru anha, ini dengan apanya? Dan tidak mau tunduk dengan badannya, dengan anggota tubuh. Paham ya? Lengkap ya? Ini serba dua-dua kayak gini enak ya kan ingat. Nah, supaya ilmu tafsirnya kita itu bertambah. Nah, walladzina kadzdzabu bi ayatina, ini berarti kadzabannya dengan apa mendustakannya? Hati. Wastakbaru anha, ini dengan apa? Anggota tubuhnya, anggota badannya. Kayak aba wastakbaro, iblis itu ketika nggak mau sujud, anggota badannya nggak mau dipakai untuk tunduk pada perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Enggan dengan hatinya, menolak dengan hatinya, dan juga menolak dengan anggota tubuhnya, nggak mau dipaksa untuk sujud. Faedah yang berikutnya, kekufuran terhadap ayat-ayat Allah bisa terjadi dengan dua perkara. Bisa terjadi dengan satu dari dua perkara. Kekufuran kepada ayat-ayat Allah bisa terjadi dengan satu dari dua perkara. Al-kufru bi ayatillah wa adamil iman biha yakunu bi amrain. Yang pertama, imma bitakdzib biha wa juhudiha wa ingkariha. Bisa jadi dengan pendustaan dan pengingkaran. Yang kedua, wa imma bil istikbar. Bisa jadi dengan kesombongan anggota badan. Makanya di antara pembatal-pembatal keislaman itu tidak semuanya amalan hati. Ada dengan anggota tubuh? Ada. Nah, makanya dalam sholat
Ini pendapat yang rajih, yang meninggalkan sholat kafir. Walaupun dia meyakini dalam hatinya tidak menolak kewajiban apa ini? Sholat. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, kafir. Dengan apanya ini? Dengan hatinya meninggalkan. Kalau dia nggak sholat, masih meyakini. Pendapat yang rajih juga apa ini? Kafir. Walaupun hatinya tidak mendustakan kewajiban sholat. Hatinya meyakini benar sholat itu wajib. Tapi nggak mau sholat. Kafir? Kafir. Nah bagaimana tidak? Iya. Iblis tidak mau dikafirkan dengan sebab satu apa ini? Sujud. Nah, bagaimana orang yang nggak sujud berulang-ulang? Disuruh bolak-balik sujud nggak mau? Sujud. Iblis sekali apa ini? Perintah sujud. Di luar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang terakhir saja, konten ini juga dibahas oleh para ulama. Bahwasanya neraka itu kekal selama-lamanya. Tidak akan berakhir. Neraka itu kekal untuk selama-lamanya. Karena ada sebagian pendapat yang syad, yang ganjil, yang mengatakan di fana innar, bahwasanya neraka itu fana. Nah, ini pendapat yang batil. Ini buktinya adalah ulaika ashabun nar, mereka ada penghuni neraka, hum fiha khalidun. Nah, kalau orangnya kekal di dalamnya berarti kan nerakanya pun apa ini? Ya kekal lah selamanya. Mana mungkin nerakanya kekal, nggak kekal sementara orangnya mau dikekalkan. Di mana dikekalkan? Masa pindah tempat kemana? Nggak ada. Sehingga nerakanya pun pasti apa ini? Kekal. Sehingga ini bantahan bagi yang mengatakan di fana innar, tentang fananya apa ini? Neraka. Ini pendapat yang keliru. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Alhamdulillah. Adapun ayat yang berikutnya insyaallah taala kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kemudian tolong diingatkan lagi ya, kawan.